terakhir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, salam Nusantara. Perkenalkan, nama saya Ridho Alarsi dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, angkatan 2021 kelas C ya. Yang terhormat Ibu Karunia Zul Handayani Rizky S.Hubin MPM atau Kak Nia yang selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional. Baik, video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional dengan judul Perang dan Damai yang sebelumnya telah dibawakan oleh kelompok 6, kemudian saya akan terangkan kembali. Ada 3 sub materi yang kita akan bahas. Yang pertama adalah konsep power, kemudian ada sebab perang dan hukum humaniter internasional, dan yang terakhir ada konsep praktik perang damai. Langsung saja untuk yang pertama, konsep power ya. Dalam leadership, power identik dengan kekuatan, kekuasaan. Itu identiknya power. Power merupakan sarana kepemimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Power sebagai alat untuk menjalankan pengaruh. Power adalah kemampuan atau ability untuk menjadikan orang mau melaksanakan apa yang kita mau. Power sifatnya intangible, tidak terlihat tetapi dapat dirasakan. Untuk bisa dirasakan, power itu perlu digunakan, tetapi cukup ditampilkan performanya ya. Cukup ditampilkan potensinya. Sumber-sumber power bermacam-macam, baik itu dari sisi formal, akses terhadap kekuasaan, kemudian yang terakhir adalah penguasaan sumber-sumber atau sebagainya. Peran power sangat penting, terutama berhubungan dengan keinginan membangun kepemimpinan yang efektif, yang biasanya diukur melalui peningkatan performansi kerja. Power yang sifatnya intangible dapat berubah menjadi sebuah jalan yang berbahaya bagi organisasi bila pemakaiannya melebihi suatu takaran organisasi tersebut. Penggunaan power yang berlebihan akan menyebabkan prosedur dan sisi manajerial organisasi rusak atau hancur. Dalam kaitannya keberhasilan kepemimpinan, power tidak sepenuhnya dilakukan. Hanya kepemimpinan dalam situasi tertentu saja memerlukan power dan sejumlahnya sumber power tersedia. Dan setiap situasi kepemimpinan akan membutuhkan kadar dan sumber power tersebut. Tentu dengan berbeda. Kemudian kita masuk ke sub yang kedua, yaitu sebab perang. Perang adalah bentuk tertinggi dari konflik yang terjadi antar manusia. Dalam studi hubungan internasional, perang secara tradisional adalah pengorganisasian ya, penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh unit-unit dalam sistem internasional. Negara-negara yang saling bertentangan dalam keadaan berkonflik, bahwa dengan merasa bahwa cara-cara kekerasan adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan-tujuan eksklusif mereka, hingga akhirnya terjadilah perang. Dalam arti yang lebih luas, perang berkaitan dengan konsep-konsep berupa kritis, aksi gerilya, kemudian kekerasan, ancaman, pendudukan, penaklukan hingga teror. Dengan lebih luasnya definisi konsepsi perang yang meliputi semua konflik dengan kekerasan atau mengandung potensi kekerasan yang tertentang antara situasi konflik domestik yang mengarah kepada penggunaan kekuatan militer yang kemungkinan tidak mampu diatasi oleh kekuatan polisi domestik sampai akhirnya terjadilah perang dalam skala penuh. Kemudian perang juga bisa diartikan sebagai pertentangan atau dua negara atau lebih melalui kekuatan bersenjata dengan maksud tujuan untuk saling melebihi kekuatan tersebut untuk menetapkan kondisi damai sesuai pihak yang menang begitu. Kemudian hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional atau lebih dikenal dengan istilah International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict, bermula dari istilah perang, hukum perang, kemudian berubah menjadi hukum sengketa bersenjata, yang akhirnya yang terakhir berubah menjadi hukum humaniter internasional atau International Humanitarian Law. Hukum humanitarian internasional, humaniter internasional lahir dari sebagai upaya penyeimbang antara kebutuhan-kebutuhan militer dan keperluan penghormatan hakikat manusia.
Tujuan dari hukum humaniter internasional bukan hanya untuk membenarkan akan perang tersebut, tetapi juga untuk mengatur tata cara serta alat-alat digunakan untuk berperang, juga untuk melindungi korban-korban yang timbul akibat perang, serta menjamin dan menjunjung tinggi harkat dan martabat pribadi seseorang yang seharusnya dihormati apapun keadaannya. Praktek perang damai. Yang terakhir, konsep damai pada suatu negara. Suatu hal yang sangat begitu penting, karena apabila keamanan itu terganggu, maka bukan hanya membahayakan masyarakat di dalamnya dan bisa mengancam negara-negara tetangga, sehingga mengherankan PBB menetapkan kebijakan agar keselamatan setiap individu terjamin. Konsep itu adalah konsep dari keamanan tersebut berkembang sesuai dengan era yang baru. Terakhir adalah opini saya pada saat ini, kita dalam kondisi tidak berada dalam damai dan perang. Jika kondisi ini kita anggap perang, tetapi tidak ada unsur-unsur tidak ada unsur-unsur peperangan secara fisik. Dan juga kita mau bilang damai, namun begitu miris dengan keadaan kondisi sekarang, yang kita masih itu berada di bawah ancaman negara-negara besar atau pengaruh pihak-pihak lainnya, atau bisa disebut dengan situasi politik pada era ketidakpastian. Kita sebagai manusia yang hidup zaman ini, khususnya anak muda, harus siap siaga akan terjadinya perang walaupun pada kondisi damai. Saya mengutip dari kata Bapak Prabowo Subianto, siapa yang ingin damai harus menghendaki perang. Jadi jika kita ingin tetap damai, harus tetap ingin perang demi mempertahankan kedamaian tersebut. Mungkin itu saja, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.